Halo teman-teman semuanya, kami dari mata kuliah Ekonomi Publik dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas topik mengenai penyediaan jasa publik. Sebelum kita membahas ke materi yang lebih lanjut, kami di sini ingin memperkenalkan diri dari kelompok 6. Ada beberapa anggota. Yang pertama ada Mbak Evi Alfiana dengan NIM 010. Kemudian ada Mbak Nabila Farah dengan NIM 015. Kemudian ada Mbak Pungki Andriani dengan NIM 020 dan saya sendiri Mahmud Saifuddin dengan NIM 033. Nah, kita langsung saja untuk pembahas selanjutnya. Kita akan membahas mengenai topik dari penyediaan jasa publik. Terdapat 4 topik pembahasan utama yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian dari penyediaan jasa publik, yang kedua yaitu contoh dari penyediaan jasa publik, yang ketiga yaitu kasus nyata terkait permasalahan penyediaan jasa publik, dan yang terakhir yaitu analisis terkait kasus yang diangkat. Pengertian penyediaan jasa publik. Penyediaan jasa publik merupakan penyediaan jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Tujuan negara mengadakan penyediaan jasa publik yaitu untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, ataupun mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan serta manfaat orang banyak. Terdapat beberapa contoh dari pelayanan jasa publik. Yang pertama yaitu pelayanan jasa kesehatan, yang kedua yaitu pelayanan jasa kependidikan, dan yang ketiga yaitu pelayanan jasa transportasi umum. Untuk pelayanan jasa kesehatan, contohnya yaitu adanya rumah sakit dan puskesmas. Dan untuk pelayanan jasa pendidikan yaitu adanya sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan juga adanya perguruan tinggi atau universitas. Dan untuk pelayanan transportasi umum sendiri yaitu contohnya jasa pelayanan transportasi angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat yang dilakukan melalui PT atau Persero. Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe di hadapan GMPLN NTT Vince Lumembang mengungkapkan masih 4 desa di Kabupaten Kupang yang belum dialiri listrik. Di sela kegiatan bantuan listrik gratis dari PLN bagi warga kurang mampu di Desa Nulemina, Kamis tanggal 17 November tahun 2022, Wabub menegaskan masih ada desa dan dusun yang belum teraliri listrik. Misalnya di wilayah Amfoang ada 4 desa yang belum ada listrik, yakni di Kecamatan Amfoang Barat Data ada Desa Letkole dan Nefonut. Sementara di Kecamatan Amfoang Barat Laut ada Desa Honuk dan Fomes yang beberapa dusunnya masih belum dialiri listrik. Desa Fatukona di Kecamatan Takari juga belum ada listrik. Mantan Wakil DPRD ini meminta agar PLN bisa berkolaborasi dan melayani semua masyarakat. Kepala Desa Kauniki Oktovianus Uskono beberapa waktu lalu menyampaikan saat ini ada 3 dusun di desanya yang belum menikmati listrik. Yang belum ada listrik itu 3 dusun, yakni Dusun 2, 3, dan 5. Kami pernah adakan lampu tenaga surya tapi masyarakat butuh listrik sehingga bisa dipakai untuk banyak kebutuhan, ujar Kades Oktovianus. Kata dia saat ini dari 5 dusun di desanya yang sudah mendapat terang listrik, yakni Dusun 1 dan 4 karena letak mereka persis di depan jalan utama, sementara 3 dusun sisanya berada di dalam kampung. Dia berharap pemerintah segera merealisasikan permohonan yang sudah mereka usahakan sejak 3 tahun lalu, sebab saat ini masyarakat di 3 dusun itu merupakan pusat desa sehingga banyak usaha yang tidak bisa dikembangkan karena ketiadaan listrik.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kasus yang ada pada desa Kupang tersebut. Nah, yang pertama itu, desa Kupang itu masih ada beberapa desa yang belum teraliri listrik. Menurut berita yang ada 4 desa dan dusun yang belum teraliri listrik. Nah, sebelumnya pemerintah pernah memberikan lampu dengan menggunakan tenaga surya, namun hal tersebut hanya bisa digunakan untuk penerangan saja, tidak untuk kebutuhan lain. Mengingat kebutuhan penduduk di desa Kupang masih banyak yang membutuhkan listrik seperti setrika dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga 2 desa di Kupang yang sudah mendapatkan listrik. Mengapa 2 desa itu bisa mendapatkan listrik? Karena 2 desa tersebut letaknya berada di depan jalan besar, sehingga aksesnya mudah untuk PLN menyalurkan listrik. Sedangkan di 4 desa yang tidak mendapatkan aliran listrik tadi, tempatnya jauh berada di pelosok, sehingga PLN pun juga akses jalannya sulit, sehingga PLN sulit untuk menjangkau aliran listrik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi yang alternatif. Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan yang ada. Tadi di slide selanjutnya sudah saya singgung mengenai permasalahan atau analisis kasusnya, itu sama dengan permasalahan yang ada. Nah, permasalahan pendistribusi tenaga listrik 30.910 rumah tangga di Kabupaten Kupang belum mendapatkan aliran energi listrik itu karena yaitu tadi sudah saya singgung di slide sebelumnya, yaitu di banyaknya rumah tangga itu tuh letaknya berada di pelosok, sehingga PLN sulit untuk menjangkau pendistribusian listrik. Sebelumnya juga sudah diatasi pemerintah dengan cara memberikan lampu dengan tenaga surya, dengan harapan tenaga surya itu bisa dijangkau dimanapun letaknya. Akan tetapi mengingat kebutuhan masyarakat di Kupang itu tidak hanya perihal lampu saja, sehingga mereka tetap mengalami kekurangan. Penyebab permasalahan di sini, yang pertama penyebabnya adalah masih terdapat 11.944.675 dari 65.254.000 rumah tangga di Indonesia yang belum mendapatkan pasokan SEL dengan rasio elektrifikasi 81,70%. Yang kedua, beberapa provinsi bahkan memiliki rasio elektrifikasi di bawah 60%, seperti Jambi, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, atau sering disebut dengan NTT, karena ketimpangan aksesibilitas sarana prasarana dan ketenaga listrikan. Nah, di sini sudah dijelaskan atau disebutkan mengenai aksesibilitas sarana prasarana ketenaga listrikan. Seperti di slide selanjutnya itu juga sama, permasalahannya mengenai akses. Jadi permasalahan mengapa sampai sekarang ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang terpencil yang belum mendapatkan listrik, karena ya itu tadi, karena aksesnya yang kurang. Terus yang terakhir adalah PLN mencatat masih terdapat 5.032
204 dari 1.104.500 rumah tenaga di Provinsi NTT yang belum mendapatkan pasokan SEL dengan rasio elektrifikasi 51,81%. Untuk yang selanjutnya adalah solusi dari permasalahan. Untuk mengatasi masalah di Kabupaten Kupang yang belum mendapatkan aliran listrik, maka pemerintah melakukan penelitian dan percobaan energi apa yang efektif dan efisien jika diterapkan di Kabupaten Kupang. Hasil proses hierarki analitik solusi alternatif untuk penyediaan sel di Kabupaten Kupang ditemukan bahwa pilihan pertama adalah sistem tenaga surya fotovoltaik atau PLTS sebesar 41%. Pilihan kedua adalah sistem tenaga angin atau PLTB sebesar 27,5%. Opsi ketiga adalah sistem microgrid atau MG sebesar 20,8%. Dan yang keempat adalah sistem tenaga hibrida atau PLTH sebesar 10,8%. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil analisis sensitivitas dinamik menunjukkan bahwa perhatian para pakar untuk sistem penyedia sumber energi listrik, khususnya di Kabupaten Kupang, adalah penyediaan sumber energi listrik yang ramah lingkungan dengan presentasi kriteria ramah lingkungan yaitu 65,5%. Dan diikuti oleh kriteria efisiensi biaya sebesar 23,3% dan efektivitas sebesar 11,2%. Pilihan pertama, alternatif solusi penyediaan sumber energi listrik di Kabupaten Kupang adalah PLTS sebesar 41%. Pilihan kedua adalah PLTB sebesar 27,5%. Pilihan ketiga adalah microgrid sebesar 20,8% dan pilihan keempat adalah PLTH sebesar 10,8%. Jika yang dipilih masyarakat Kupang adalah dari kriteria efisiensi biaya dan kriteria ramah lingkungan, maka pilihan terbaik untuk penyediaan sumber energi listrik di Kabupaten Kupang menggunakan PLTS sebesar 43,9% dan 41,2%. Baik, begitu penjelasan dari kami. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton, sudah mendengarkan apa yang kita bahas ya mengenai penyediaan jasa publik, dan tentunya teman-teman semuanya jika ada pertanyaan kami bisa menjawab pertanyaannya teman-teman semuanya melalui forum diskusi. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.